Kira-kira mah udah mau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha. Tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha. Tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hadirin jamaah taklim online Ziyadatul Abrar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di malam yang ke-12 ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan buat kita semua. Mari langsung saja kita buka acara ta'lim kita pada malam hari ini dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan karamah suratul Fatihah, dengan mukjizat suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa kita
selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga guru kita Mukarram Ustaz Ahmad Suyuti beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dan seluruh jamaah dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, baik yang wajib ataupun yang sunnah, yang sudah kita kerjakan maupun yang belum kita kerjakan, senantiasa diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah biridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kakanda Ustaz Ahmad Suyuti Abdullah SAG dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hawaijina litaqdiya anna Allah litaqdiya lana. Allahumma syafi'u fiyya, Allahumma syafi'u fi ahlina, Allahumma syafi'u fi qarabatina, Allahumma syafi'u fil muslimina, Allahumma syafi'u fi baladina Indonesia. Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa anna al-bala'a wal waba'a wat ta'un wal fitana wal mihana wal humuma wal gumuma wal kurub wal ahzan wasyada'ida wa syarrul a'da'i ma la yakshifuhu ghairuk. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa thabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil Qur'anil azim wa nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Mau'izah yang ke-14. Kita sekarang masuk kepada mau'izah yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin.
Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Surat At-Taubah ayat 119. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, jalankan oleh kamu sekalian akan perintah-perintah Allah, dan jauhkan oleh kamu sekalian akan larangan-larangannya. Wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kamu sekalian ma'as sadiqina, bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 119 ini agar kita bertakwa kepada Allah, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, tentunya mastata'tum, dengan segenap kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah mastata'tum, dengan segenap kemampuan kamu sekalian. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadisnya, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Idza amartukum bi syai'in, apabila aku memerintahkan kepada kamu sekalian dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakan apa yang aku perintahkan tersebut mastata'tum, dengan segenap kemampuan kamu. Nah, di luar kemampuan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu yang pertama. Allah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan perintah-perintah Allah semampu kita dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Selanjutnya Allah Ta'ala perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, wa kunu ma'as sadiqin, jadilah kamu sekalian bersama orang-orang yang benar. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa bersama orang-orang yang benar. Yang pertama, shadiquna fi imanihim, orang yang benar dalam keimanan mereka. Jangan kita bersama orang-orang yang dusta keimanannya. Siapa? Yaitu orang-orang munafik. Innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah lakadzibun, itu benar-benar pendusta. Pendusta dalam apa? Dusta dalam keimanannya. Bagaimana dustanya orang munafik dalam keimanannya? Yaitu izharul iman wa ikhfaul kufri. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang dusta, yang bohong dalam keimanannya, karena mereka izharul iman wa ikhfaul kufri. Yang mereka tampakkan adalah keimanan, sedangkan yang mereka sembunyikan dalam diri mereka adalah kekafiran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Benar enggak tuh kata-kata mereka? Kata Allah, wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Itu dusta, itu mereka orang munafik. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala yang pertama agar kita senantiasa bersama orang-orang yang benar. Yang pertama, shadiquna fi imanihim, orang-orang yang benar dalam keimanan mereka. Bukan bersama orang-orang yang apa? Bersama orang-orang munafik. Mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang dusta di dalam keimanannya, gitu. Menampakkan dirinya sebagai orang yang beriman, tapi sesungguhnya mereka menyembunyikan kekafiran. Yang kedua, orang-orang yang benar fil uhudi, dalam janji mereka. Karena kita akan rugi kalau kita bersama orang-orang yang senantiasa apa? Ingkar janji. Kita yang jadi korban janji terus jadinya. Kan seperti itu. Jadi korban janji mereka terus. Nah, kita diperintahkan untuk bersama orang-orang yang benar fil uhudi, di dalam janji mereka. Kemudian benar juga dalam apanya? Yang benar selanjutnya benar fin niyati, benar dalam niatnya. Kalau mereka bergaul dengan kita, niatannya benar-benar memang semata-mata ingin bergaul dengan kita, gitu. Nggak ada niatan lain, gitu. Bukan niatan hanya untuk mengambil manfaat dari kita, sehingga ketika tidak ada lagi manfaat yang bisa
diambil dari kita, mereka akan meninggalkan kita. Habis manis sepah dibuang, kan begitu. Nggak benar niat mereka bergaul dengan kita, bersahabat dengan kita, yang nantinya hanya habis manis sepah dibuang gitu. Nah, kemudian benar apa dalam panjang? Wa qaulan, benar dalam perkataannya. Kemudian benar juga wa amalan, benar dalam amalannya, dalam pekerjaannya benar. Kemudian wa halan, benar dalam halnya, itu benar dalam halnya. Para ulama mendefinisikan as-sidqu, benar. Ini ada beberapa macam definisi dari para ulama. Yang pertama, as-sidqu fil qawli atau fil khabar, benar pada ucapan. Apa itu benar pada ucapan? Yaitu mutabaqatul khabari lil waqi'i, sesuainya kabar lil waqi'i dengan kenyataannya. Itu namanya benar fil qawli, benar pada ucapan. Mutabaqatul khabar lil waqi'i, benarnya kabar lil waqi'i dengan kenyataannya. Kalau apa yang dikabarkan tidak sesuai dengan kenyataannya, kalau istilah ngetren sekarang hoak, kan gitu. Hoak itu dusta, berita bohong, kan gitu ya. Kabar-kabar bohong itu hoak. Kenapa? Karena ada mutabaqatil khabar lil waqi'i, itu hoak. Nah, hoak itu ada mutabaqatil khabar lil waqi'i, tidak sesuainya berita, tidak sesuainya kabar lil waqi'i dengan kenyataannya. Ini banyak kan hoak itu, berita-berita bohong. Dan banyak pula akhirnya kemudian manusia yang jadi korban hoak, kan gitu ya. Itu berita bohong, hoak itu. Nah, kalau orang yang jujur, as-sidqu fil khabar atau fil qaul, benar pada kabar bahasa kita ya, benar pada kabar atau perkataan, yaitu mutabaqatul khabari lil waqi'i, sesuainya kabar, sesuainya berita lil waqi'i dengan kenyataannya. Kalau tidak sesuai antara kabar, berita dengan kenyataannya, itu namanya apa? Kadzib, dusta, bohong, atau istilah ngetren sekarang banyak apa? Hoak. Berita hoak, yaitu ada mutabaqatil khabari lil waqi'i, tidak sesuainya kabar atau tidak sesuainya berita lil waqi'i dengan kenyataannya. Itulah hoak, itu namanya kalau istilah sekarang, tidak sesuai. Nah, nggak benar, berita-berita nggak benar. Dan kemudian banyak akhirnya manusia yang apa? Termakan berita hoak. Nah, itu namanya as-sidqu fil qawli au fil khabar. Nah, yang kedua, ini yang para ulama sufiyah mendefinisikan ini. Ini as-sidqu fil hal, benar pada hal. Apa itu benar pada hal? Yaitu istiwa'ul zahiri wal batini wasirri wal alaniyati. Samanya, akurnya lahir dengan batin. Akurnya atau sesuainya apa yang disembunyikan dengan yang dinyatakan, yang ditampakkan. Nah, kalau tidak sesuai antara lahir dengan batin, itu dusta. Lahiriahnya dia tampakkan seperti ini, tampakkan bagus, batinnya sebetulnya buruk, kan gitu ya. Yang dia tampakkan sesuatu yang bagus, yang dia sembunyikan sesuatu yang buruk. Nah, itu tidak benar pada halnya. Kalau yang as-sidqu fil hal, yaitu istiwa'ul zahiri wal batini wasirri wal alaniyati, samanya atau sesuainya lahiriah dan batiniahnya, lahir dan batinnya sama, sejalan, gitu. Wasirri wal alaniyati, sesuainya antara yang dirahasiakan dengan yang ditampakkan, sama, gitu. Jadi kalau dia memang menampakkan kecintaan kepada kita, emang batinnya benar cinta kepada kita, gitu. Kan ada orang yang menampakkan lahiriahnya kepada kita seolah-olah cinta kepada kita, seolah-olah bersahabat dengan kita, tapi yang mereka sembunyikan dalam batin mereka adalah apa? Kebencian dan permusuhan kepada kita, kan begitu ya? Nah, itu namanya tidak apa? Tidak sesuai, dusta dalam halnya.
tidak benar, tidak jujur dalam halnya. Kenapa? Karena yang mereka tampakkan tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka sembunyikan. Itu. Yang ada pada zahir mereka itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada batin mereka. Contoh tadi, mereka menampakkan kepada kita kecintaan, itu kan cinta kepada kita, bersahabat dengan kita. Sesungguhnya yang mereka sembunyikan adalah kebencian dan permusuhan kepada kita. Tuh. Nah, yang ketiga ini asyidqu fil amal, benar pada amal. Ulama mendefinisikannya yaitu muwafaqatul amali li muqtada awamirish syar'i. Muwafaqatul amali, sesuainya amal yang kita kerjakan nih, perbuatan kita sesuai li muqtada awamirish syar'i, sesuai dengan tuntutan perintah syariat gitu. Kalau pekerjaan-pekerjaan kita seperti sholat, puasa sesuai dengan perintah syariat, namanya pekerjaan kita benar, puasa kita benar, sholat kita benar. Pokoknya amalan-amalan yang lainnya benar kalau amalan-amalan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Tapi apabila amalan itu tidak sesuai dengan aturan syariat, maka tidak dikatakan apa? Amalan ini tidak benar. Itu kandungan daripada mau'idhah yang ke-14 dari firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 119. Sekarang kita masuk kepada mau'idhah yang ke-15. Qala Hiraqlu famadza ya'murukum, yakni Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyana qultu yaqulu u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silati. Qala Hiraqlu, berkata Raja Heraklius, bahasa ininya Heraklius, di sini Hiraqlu, yaitu Raja Romawi, gelarnya Kaisar Heraklius. Nah, di sini Hiraqlu. Berkata nih Kaisar Heraklius, ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi Raja Heraklius, Kaisar Heraklius, ya, ini kan Kaisar Heraklius ini Raja Romawi, gelarnya Kaisar, ya. Ini setelah Sulh Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Ini tahapan baru dakwah Rasulullah SAW setelah Sulh Hudaybiyah, setelah tahun ke-6. Ini tahapan baru dalam dakwah Rasulullah, yaitu menyurati beberapa raja. Nah, jadi di antara metode dakwah Rasulullah SAW itu dengan cara apa? Mengirim surat, menyurati raja-raja. Nah, di antaranya ini Kaisar Heraklius, Raja Romawi, kemudian Raja Najasyi, ya. Nah, Raja Najasyi, nah itu juga disurati. Kemudian Raja Muqawqis disurati oleh Rasulullah. Isinya apa? Ajakan untuk masuk Islam. Jadi tahapan baru dakwah Rasulullah SAW setelah Sulh Hudaybiyah, yaitu tahun ke-6 Hijriah, itu dengan cara di antara dakwah Rasulullah dengan cara mengirim atau menyurati, ya, mengirim surat ke raja-raja tersebut. Diutus beberapa sahabat. Nah, kalau ke Raja Najasyi diutus untuk yang menjadi pimpinan utusan Rasulullah, yaitu Ja'far bin Abdul Muttalib. Nah, Raja Najasyi masuk Islam di hadapan Ja'far bin Abdul Muttalib. Kalau Raja Najasyi masuk Islam, ya, Raja Najasyi ini masuk Islam. Diutus nih sahabat Ja'far bin Abdul Muttalib. Jadi berarti saudaraan dengan Rasulullah, ya. Nah. Diutus tuh dengan ditemani beberapa orang tuh. Nah, kemudian kalau ke Raja Heraklius nih, Kaisar Heraklius,
Raja Romawi, nah diutusnya yang menjadi pimpinan rombongannya adalah Abu Sufyan nih. Ini kan Abu Sufyan tar nih. Abu Sufyan berkata, ya. Ini ada beberapa nama gelar raja-raja itu. Jadi lakab raja-raja itu di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di kita nih dulu zaman kerajaan, ambil khusus kerajaan Pasundan kan Prabu tuh gelar rajanya. Prabu Siliwangi kan gitu ya. Nah, Prabu. Nah, kalau Raja Romawi kan gelarnya Kaisar. Kaisar. Ini Kaisar Heraklius nih, yang hadis yang sekarang kita baca ini, ya. Kaisar Heraklius. Nah, itu Raja Romawi gelarnya gelarnya apa tadi? Kaisar. Kalau Raja Persia gelarnya Kisra. Ya. Raja Persia gelarnya Kisra. Kalau Raja Yaman gelarnya Tubba. Kalau Raja Arab dari jihad Ajam yaitu Nu'man. Nah, kalau Raja Habasyah nih gelarnya itu An-Najasyi. Nah, ya, An-Najasyi, Raja Najasyi itu yang kemudian masuk Islam tuh. Raja Habasyah tuh. Dikirimi surat oleh Rasulullah, dia masuk Islam nih beliau nih. Yang sampai pada saat wafatnya beliau Rasul dapat kabar kan jauh itu. Habasyah, kalau sekarang Habasyah orang-orang hitam itu ya, orang Ethiopia milik kita di situ ya. Nah, itu mana? Afrika ya. Iya. Nah, itu kan ini yang kemudian Rasulullah salat gaib pada saat wafatnya Raja Najasyi ini, salat gaib dengan para sahabat itu. Raja Najasyi. Kalau Raja Barbar itu Jalut. Ya, Raja Barbar. Orang jangan dinamain Jalut. Nah, jangan Jalut ya. Nah, itu di Al-Qur'an kan waqatala Dawudu Jaluta. Yang berhasil membunuh Raja Jalut siapa? Nabiullah Daud alaihissalam. Nabi Daud kan ketika itu masih ya ikut pasukan gitu, belum menjadi raja gitu. Nabi Daud alaihissalam belum menjadi raja, masih bersama ikut pasukan. Nabi Daud yang berhasil membunuh Raja Jalut. Wa qatala Dawudu Jaluta. Nah, kalau Raja Turki Khokon gelarnya. Raja Turki gelarnya Khokon. Kalau Raja Kipti gelarnya Fir'aun. Fir'aun kan Raja Kipti, Fir'aun, ya. Nah, itu. Kalau Mesir yang dulu Mesir Al-Aziz, ya. Imra'atul Azizi turawidu fataha. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul Azizi turawidu fataha. Kalau para wanita di Mesir itu berkata Imra'atul Azizi turawidu fataha. Istrinya raja itu menggoda budaknya. Nah, itu Nabiullah Yusuf alaihis salam dirayu, digoda oleh istrinya Al-Aziz, Imra'atul Aziz. Dulu gelarnya Al-Aziz, Raja Mesir itu Al-Aziz. Nah, kalau pada masa Rasulullah gelar lakop Raja Mesir itu yaitu Muqawqis, yang dikirimi surat oleh Rasulullah, termasuk yang dikirimi surat oleh Rasulullah. Raja Mesir dan Iskandariyah itu gelarnya apa itu? Muqawqis. Nah ini tahapan baru dalam dakwah Rasulullah SAW pada tahun ke-6 Hijriah setelah Sulh Hudaybiyah. Nah, itu tahapan baru dakwah Rasulullah. Dari situ Rasulullah banyak mengirimi surat ke raja-raja. Ya, Rasulullah mengutus beberapa orang sahabat untuk apa? Menghantarkan, membawa surat Rasulullah SAW kepada raja-raja tersebut, termasuk ke Raja Heraklius ini, yaitu Kaisar Heraklius, raja apa itu? Raja Romawi. Nah, yang masuk Islam itu Raja Najasyi, ya, di hadapan Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, ya. Rombongannya tuh yang diutus oleh Rasulullah ke Najasyi, ke Raja Najasyi, membawa surat Rasulullah, itu beberapa orang yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Nah, masuk Islam tuh. Nah, kalau yang diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan surat Rasulullah ke Kaisar Heraklius ini, Raja Romawi ini, siapa ini pimpinannya? Yaitu Abu Sufyan. Nah, apa kata Heraklius kepada Abu Sufyan? Nah, di sini kata Heraklius, wa qala
Wa qala Heraklius, berkata Kaisar Heraklius, "Famada ya'murukum ay ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang diperintahkan kepada kamu sekalian? Maksudnya diperintahkan oleh siapa? Oleh nabi kamu. Karena ini utusan ini membawa surat dari nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famada ya'murukum, apa yang diperintahkan oleh nabi kamu sekalian? Qala Abu Sufyan, menjawab Abu Sufyan. Qultu, kata Abu Sufyan, yaqulu, nabi aku itu berkata, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu sekalian kepada Allah, sembahlah oleh kamu sekalian akan Allah wahdahu yang esa, la syarik, la tusyriku bihi syai'a. U'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kamu sekalian akan Allah yang esa, la tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu sekalian mempersekutukan dia dengan sesuatu pun. Itu yang dikatakan oleh Nabi kami untuk kami sampaikan kepada kamu sekalian. Ya. Nah. Kemudian watruku ma yaqulu abaukum. Tinggalkan oleh kamu sekalian apa yang dikatakan oleh bapak-bapak moyang kamu. Nih, karena itu orang-orang musyrik Arab, orang-orang Nasrani yang menjadi kudwah mereka itu kan bapak moyang mereka. Apa yang dikatakan bapak moyang mereka, padahal bapak moyang mereka dulu belum mendapatkan hidayah. Tapi ajarannya pokoknya ngikutin bapak moyang mereka. Itulah ajaran yang mereka pegang, apa yang dikatakan oleh bapak moyang mereka. Itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ilar rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, gitu. Tuh. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, di dalam surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallahu wa ilar rasul. Ta'alu ila ma anzalallahu wa ilar rasul. Marilah kamu sekalian kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an. Wa ilar rasul, dan marilah kamu sekalian kepada Rasul. Qalu, mereka menjawab, apa kata jawaban mereka? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa yang telah dijalani oleh bapak-bapak moyang kami. Gitu. Bagi kami cukup apa yang telah dijalani oleh bapak moyang kami, ajaran bapak moyang kami. Jadi bagi mereka itu orang-orang musyrik Arab, orang-orang Nasrani, itu bapak moyang mereka itu menjadi kuduah mereka, ikutan. Jadi apa yang dikatakan bapak moyang mereka itu yang mereka jalani. Maka kemudian kata Allah dalam Al-Quran, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah sekalipun bapak moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapat petunjuk, akan kamu ikutin juga emang? Kan gitu. Mereka kan dulu belum mendapatkan hidayah, gitu. Nah, ini perintah Nabi apa itu? Watruku ma yaqulu abaukum. Tinggalkan oleh kamu sekalian apa yang dikatakan oleh bapak-bapak moyang kamu yang belum mendapatkan hidayah tersebut. Bapak-bapak moyang kamu yang belum Islam, gitu, belum masuk Islam. Karena apa yang mereka jalani, yang dijalani oleh bapak moyang mereka itu taklid kepada bapak moyangnya lagi, terus begitu. Nah, sehingga tadi ketika mereka diseru tuh tadi dalam surat Al-Maidah tadi, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ilar rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Jawaban mereka, cukup bagi kami apa yang telah dijalani oleh bapak-bapak moyang kami. Itu ajaran yang bapak moyang kami berada di atasnya. Itu seperti itu. Nah, kata Allah, katakanlah Muhammad, apakah sekalipun bapak-bapak moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu, tidak mengetahui yang hak, tidak mengetahui hidayah, mereka tidak mendapatkan petunjuk, kamu akan ikutin juga? Apakah sekalipun bapak mereka itu berada pada ajaran yang sesat, mereka akan ikutin juga? Kan gitu ya. Nah, tentunya kan tidak. Nah,
Ini namanya istifhamnya istifham tankiri, istifham inkari. Artinya jangan ngikutin aja kalau bapak mereka tidak mengetahui sesuatu. Kalau bapak moyang mereka tidak mendapatkan petunjuk, jangan ikutin begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa ya'muruna bis-sholati, dan Nabi kami memerintahkan kepada kami untuk mengerjakan sholat. Tuh. Yang pertama, Nabi kami merintahkan agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun. Yang kedua, yaitu apa? Tinggalkan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak moyang kami, yang mereka belum mendapatkan petunjuk, belum kenal Islam. Nah, yang ketiga, wa ya'muruna bis-shalah. Nabi kami merintahkan kepada kami untuk mendirikan salat. Wasidqi, dan Nabi kami merintahkan kepada kami untuk apa? As-sidqi, untuk jujur. Nabi kami merintahkan kepada kami agar mendirikan salat, mengerjakan salat. Wasidqi, Nabi kami juga merintahkan kepada kami untuk jujur. Kalau dalam riwayat Al-Bukhari, was-sadaqati, itu badal atau ganti daripada kata as-sidqi. Kalau di sini kan wa ya'muruna bis-sholati was-sidqi. Nabi kami merintahkan kepada kami untuk mendirikan salat, wasidqi, dan jujur. Nabi kami merintahkan kami untuk jujur. Kalau dalam riwayat Bukhari itu aibis sadaqati. Nabi kami merintahkan kepada kami untuk mendirikan salat, wasadaqati, dan membayar zakat. Gitu. Ini badal daripada kata-kata as-sidqi dalam riwayat Bukhari. Wal afafi, Nabi kami juga merintahkan yang selanjutnya agar kami iffah, memelihara diri daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iffah, al-kaffu anil maharimi wa khawarimil muru'ati, memelihara diri dari apa-apa yang diharamkan, memelihara diri dari apa-apa yang bisa merusak kehormatan diri kita, kehormatan harga diri kita, ya. Nah, itu iffah. Kita harus punya sifat iffah. Itu Nabi kami merintahkan kepada kami wal afafi, untuk memiliki sifat iffah, agar kami memelihara diri daripada segala apa yang diharamkan oleh Allah, memelihara diri dari apa-apa yang bisa merusak kehormatan harga diri kami, begitu. Orang kalau walaupun dia punya jabatan tinggi, kalau tidak punya iffah, jatuh harga dirinya, gitu kan ya. Seperti itu. Walaupun dia mungkin dia seorang ulama atau kiai, tapi kalau nggak iffah, jatuh harga dirinya, nggak punya muruah, gitu. Makanya pentingnya muruah di situ. Ya, muruah. Sifat kemanusiaannya, harga diri kemanusiaannya. Kemudian wasilati, Nabi kami merintahkan kami agar menyambung. Apa yang disambung? Yang pertama silatul arham, menyambung tali silaturahim, tali kekerabatan. Yang kedua silatul ukhuwah, menyambung tali persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau arham kan terbatas apa? Silaturahim sebatas silatul qarabah, ya, menyambung tali kekerabatan orang-orang yang masih ada hubungan kerabat, itu rahim, ya. Allah Ta'ala perintahkan untuk menyambung tali silaturahim, tali kekerabatan, hubungan kekerabatan. Apalagi yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, yaitu silatul ukhuwah, hubungan ukhuwah, terutama hubungan ukhuwah Islamiyah, karena Allah jadikan kita orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dalam hadis al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itulah saudara bagi muslim yang lainnya. Sambung tali atau hubungan persaudaraan sesama muslim, dan menyambung segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk disambung hubungan tersebut. Termasuk ya hubungan yang lebih luasnya lagi, hubungan apa itu ukhuwah wataniyah,
hubungan kebangsaan, ukhuwah basyariah, hubungan sesama manusia begitu. Karena manusia ini berasal satu, antum min Adam wa Adamu min turab. Kamu semua berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Jadi kalau kita tidak ada hubungan kerabat, kita akan mungkin ada punya persaudaraan seagama. Tidak seagama, kita masih mungkin ada hubungan persaudaraan sebangsa. Tidak ada hubungan kerabat, tidak seagama, tidak sebangsa, kita sesama manusia kan begitu ya. Nah, selama itu baik-baik saja, baik hubungan itu. Nah, kecuali kalau itu sudah akan membawa kemudaratan pada agama kita, membawa kemudaratan pada diri kita, maka baru kita dilarang untuk bergaul, bermualat dengan orang-orang yang mereka akan membawa kemudaratan pada agama kita, membawa kemudaratan pada diri kita. Itu seperti itu. Nah, adapun kalau dalam hal-hal yang semuanya itu akan masing-masing membawa kebaikan, kita diperintahkan sebagaimana firman Allah, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kamu sekalian kepada manusia husnan, dengan kata-kata yang baik. Itu salah satu perintah Allah kepada kita untuk berbuat baik kepada semua manusia. Di antaranya dengan cara kita berkata baik kepada semua manusia. Kalau dengan perkataan saja kita diperintahkan berbuat baik, tentunya dengan perbuatan tentunya lebih apa? Lebih diperintahkan lagi untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Berhubungan ada di situ ukhuwah basyariah, hubungan sesama manusia. Selama ya, kalau dia tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan saudara seagama, kemudian hubungan sebangsa, hubungan basyariah. Nah, untuk hubungan-hubungan yang di luar tadi ukhuwah Islamiyah, selama tidak membawa kemudaratan terhadap agama kita, tidak membawa kemudaratan pada diri kita, maka kita diperintahkan untuk apa? Menjaga hubungan baik kepada sesama. Tapi kalau itu akan membawa kemudaratan pada agama kita dan diri kita, maka baru kita dilarang untuk bermualat dengan mereka gitu ya. Berhubungan akrab dengan mereka. Seperti itu. Nah, ini beberapa perintah Rasulullah SAW ya. Ini tentunya yang mesti kita camkan ini. Yang pertama yaitu masalah apa? Kemurnian akidah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, apa itu? Kita jangan taklid buta, istilah taklid mengikuti orang-orang yang memang mereka belum kenal apa? Belum kenal hidayah gitu. Jadi ajaran nenek moyang, begitulah bahasa kita ya. Ajaran nenek moyang belum kenal hidayah. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk mengerjakan segala apa yang menjadi syariat agama kita. Seperti apa? Salat, ya. Kemudian apa? Zakat. Kalau di sini apa? Jujur. Kemudian apa? Memelihara diri dari segala apa yang diharamkan. Kemudian menyambung hubungan, baik hubungan yaitu tali silaturahim, hubungan kekerabatan maupun silatul ukhuwah, hubungan persaudaraan sesama muslim, serta hubungan-hubungan yang lain yang Allah perintahkan kepada kita untuk menyambungnya. Nah, mudah-mudahan ini apa yang kita pelajari bermanfaat. Nah, kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita, tadi karena ini kita bahasannya jujur, diantaranya jangan kita menipu. Ini yang bahaya. Kalau kita pengen selamat, jangan nipu Allah, kan begitu. Rasulullah pernah ditanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi, sa'ala rajulun Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, faqala man najatu godan. Rasulullah tanya, man najatu godan, apakah keselamatan di hari esok? Qala Rasulullah menjawab, Allah tukhadi Allah. Kalau kamu pengen selamat besok, kamu jangan nipu Allah. Sahabat bingung, bagaimana nipu Allah? Qala, si laki-laki berkata, wa kaifa nukhadi Allah? Bagaimana kami menipu Allah gitu. Nah, qala,
Rasul menjawab, anta mala bima amarakallah wa rasuluhu wa turidu anta mala bima amarakallah wa rasuluhu wa turida bihi ghaira wajhillahi fattaqur riya'a fa innahu asyirku billah. Kata Rasulullah, nipu Allah adalah menipu Allah. Engkau nipu Allah, anta mala bima amarakallah wa rasuluhu. Engkau beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Engkau sholat, engkau puasa, engkau sedekah, gitu ya. Engkau silaturahim dan seterusnya lah. Tapi waturida bihi ghairu waturida bihi ghaira wajhillahi. Tapi yang kamu kehendaki ya, ghaira wajhillah, yang kamu kehendaki bukan semata-mata karena Allah, itu namanya nipu Allah. Amalannya sih yang dikerjain, amalan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi yang dikehendaki daripada amalnya itu bukan apa? Bukan Allah. Itu riya namanya. Fattaqur riya'a, maka takutlah kamu sekalian akan sifat riya. Fa innahu asyirku billah, karena riya itu adalah asyirku billah. Itu termasuk perbuatan syirik kepada Allah. Ini disebut dengan syirkul asghar. Makanya orang munafik tadi kan dia kan enggak jujur, bohong. Mereka berkata, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang ayat sebelumnya Pak, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang munafik kan begitu maksudnya. Dengan menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka dengan ucapan mereka, kami adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah, mereka sebetulnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka ngatain demikian, maksudnya tujuannya yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman sih mungkin bisa ketipu tuh. Dengan apa? Dengan kata-katanya itu. Orang munafik yang gak jujur tadi, dusta ya. Dengan menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran, mungkin orang-orang mukmin bisa ketipu. Tapi kalau Allah bisa ditipu enggak? Kan gak bisa ditipu Allah mah. Makanya kata Allah, wa mahum bimu'minin, mereka bukan orang yang beriman, kan gitu ya. Nah, ini kalau pengen selamat kata Rasulullah, Allah tukhadi Allah, jangan nipu Allah. Sahabat tanya, bagaimana kami nipu Allah? Itu qala anta mala bima amarakallah wa rasuluhu wa turida bihi ghaira wajhillah. Engkau menipu Allah yaitu dengan cara apa? Engkau kerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi yang engkau maksud daripada pekerjaanmu itu adalah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya riya ya. Karena yang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya beramal itu kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kita maksud daripada amal kita juga siapa? Hanya Allah. Semata-mata karena Allah amal kita itu. Tapi ini mah bukan Allah yang dia maksud daripada amalannya itu. Salah tuh niatnya tuh. Itu yang namanya riya. Makanya kata Rasulullah, fattaqur riya. Takutlah oleh kamu sekalian akan sifat riya. Fa innahu asyirku billah, karena riya itulah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu tuh orang munafik, diantaranya dusta, bohong ya. Pernyataan keimanannya itu bohong. Kenapa? Karena mereka tampakkan keimanan, sembunyikan kekafiran. Itu namanya orang itu nggak jujur fi imanihi, pada iman mereka. Mereka lakukan itu dengan maksud tadi apa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka bermaksud ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, sesungguhnya tidaklah yang mereka tipu melainkan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena Allah mah nggak bisa ditipu. Orang yang beriman awal-awal sih mungkin mereka bisa kelabui, tapi akhir-akhirnya kedoknya kan kebuka juga ya. Kedustaan keimanan mereka dalam keimanan kan orang munafik akhirnya ujung-ujung ketahuan juga belangnya kan gitu ya. Nah, awal-awal mungkin mereka bisa mengelabui, bisa menipu orang-orang beriman, tapi akhir-akhirnya mah kedok mereka, belang mereka akhirnya ketahuan juga. Nah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazil karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى لسان محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والأحياء من الأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini telah mendapatkan ilmu yang luar biasa, di mana dalam pelajaran kali ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa dan senantiasa berlaku jujur. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mengamalkan bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun. Kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itulah yang akan meninggikan derajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dengan ketakwaan itu, dengan kita takut kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi semua larangannya, tentu kita akan selalu berusaha untuk berlaku jujur dalam hidup ini, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjauhi sifat-sifat yang dilarang oleh Allah yang tadi disampaikan oleh guru kita, yaitu sifat munafik yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan, yang menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keimanannya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat tercela tersebut. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, insyaallah mudah-mudahan di esok hari kita kembali akan berjumpa seperti biasa ba'da salat tarawih jam 20.30 sampai dengan selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita bisa istiqomah terus mengikuti kajian online taklim Majlis Taklim Ziyadatul Abror yang dibina oleh guru kita Kakanda Al-Mukarram Ustaz Ahmad Suyuti. Kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sehat untuk kita semua, maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kenalan dulu. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat di mana saja berada, sambil alhamdulillah sudah selesai ngaji, tinggal kita minum susu kurma. Insya Allah berkah. Amin. Sehat dan bergizi. Sehat dan bergizi. Pak Imam belum pesan kemarin, Pak Bayaki. Udah saya WA kemarin ininya nomor telepon. Tiga apa dua? Tiga ya. Pak Bayaki mana? Belum ya? Ntar besok bawa 10.